kamu sedang duduk diam, tidak memikirkan siapa-siapa, tiba-tiba saja satu nama muncul di pikiranmu? Nama itu datang begitu saja, tanpa aba-aba, tanpa alasan. Tapi cukup untuk membuat hatimu berhenti sejenak. Mungkin kamu mengabaikannya. Mungkin kamu menganggap itu hanya kebetulan. Tapi, bagaimana jika itu adalah tanda? Tanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai, atau bahkan bahwa dia juga sedang memikirkanmu di sana. Dalam video ini, kita akan mengungkap 7 arti dari seringnya nama seseorang terlintas di pikiranmu. Bersiaplah, karena bisa jadi salah satunya adalah jawaban yang selama ini kamu cari. 1. Kamu sering merasakan getaran emosional yang tiba-tiba. Pernahkah kamu merasa gelisah tanpa alasan? Tiba-tiba saja jantungmu berdebar lebih cepat, hatimu merasa hangat, atau kamu merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan padahal tidak ada hal buruk yang sedang terjadi? Jika ya, bisa jadi kamu sedang merasakan pancaran energi dari seseorang yang memikirkanmu dengan sangat kuat. Dalam dunia spiritual dan energi, ada keyakinan bahwa ketika dua orang pernah terhubung secara emosional atau batin, mereka bisa saling merasakan satu sama lain meski tanpa komunikasi langsung. Perasaan yang sangat kuat, seperti kerinduan, kekhawatiran, atau bahkan cinta yang dalam, bisa terpancar dari seseorang dan ditangkap oleh orang lain yang memiliki keterhubungan dengannya. Getaran ini tidak selalu hadir dalam bentuk yang dramatis. Kadang hanya berupa perasaan tiba-tiba ingin melihat media sosialnya, merasa ingin menghubunginya tanpa sebab, atau munculnya bayangannya ketika kamu sedang tidak memikirkannya sama sekali. Perasaan-perasaan ini seolah datang dari luar dirimu, seperti energi yang dikirim dari jauh dan menyentuh hatimu dalam diam. Apa yang membuatnya semakin kuat adalah ketika kamu merasakan getaran itu secara konsisten, dan setiap kali itu terjadi, kamu langsung teringat pada satu nama. Seolah alam bawah sadarmu sedang membisikkan sesuatu, bahwa mungkin saat itu juga orang tersebut sedang memikirkanmu. Bukan hanya memikirkanmu secara biasa, tapi benar-benar memikirkanmu dengan emosi yang dalam dan tulus. Beberapa orang bahkan merasakan kedekatan yang sangat nyata, seperti tiba-tiba merasa hangat di dada, menangis tanpa tahu sebab, atau bermimpi tentang orang itu berulang kali. Semua itu bisa menjadi bentuk komunikasi batin yang tidak kasat mata. Tentu, semua ini sulit dijelaskan oleh logika, tapi tidak semua hal dalam hidup bisa diukur dengan nalar. Perasaan yang kuat memiliki caranya sendiri untuk menyentuh hati orang lain. Jadi jika kamu sering merasakan getaran emosional yang tiba-tiba, jangan buru-buru mengabaikannya. Bisa jadi itu bukan hanya emosimu sendiri, tapi juga getaran dari seseorang yang sedang memanggilmu lewat pikirannya. Karena dalam diam, bisa saja dia sedang merindukanmu. 2. Ada kenangan yang belum tuntas. Saat nama seseorang terus muncul di benakmu, salah satu alasan paling umum namun sering tidak disadari adalah karena ada kenangan yang belum tuntas. Kenangan ini bisa berupa sesuatu yang membahagiakan, menyakitkan, menggantung, atau bahkan membingungkan. Dan yang menarik, seringkali bukan kenangannya yang kamu ingat, tapi justru nama orang itu yang muncul lebih dulu, seolah menjadi pintu masuk ke perasaan-perasaan yang belum selesai kamu hadapi. Pikiran manusia sangat peka terhadap pengalaman emosional yang meninggalkan kesan mendalam. Entah itu momen ketika kamu merasa sangat dihargai, atau saat kamu terluka dan tak sempat mengungkapkan perasaanmu. Jika peristiwa tersebut belum benar-benar kamu terima atau pahami, maka otak akan terus memutarnya di balik layar kesadaran. Dan ketika momen-momen tenang datang, saat kamu sendiri, melamun, atau sebelum tidur, nama orang itu muncul kembali seperti kemah dari masa lalu yang belum sempat kamu selesaikan. Yang membuatnya semakin kuat adalah jika kenangan itu menyimpan tanda tanya. Misalnya, kamu tidak tahu kenapa hubungan kalian berubah, atau kamu masih mencari jawaban dari sikapnya yang tiba-tiba menjauh. Ketidakpastian seperti ini membuat pikiranmu terus mencari penjelasan, dan karena belum mendapat jawaban yang memuaskan, nama orang itu menjadi simbol dari kenangan yang terjebak di tengah-tengah. Maka saat kamu merasa terganggu oleh nama seseorang yang terus hadir tanpa undangan, mungkin ini saatnya untuk berdamai dengan masa lalu. Bukan untuk mengulang, tapi untuk memahami, menerima, dan melepaskan apa yang selama ini masih menggantung di dalam dirimu. Karena selagi kenangan itu belum tuntas, namanya akan terus mengetuk pintu hatimu, meminta untuk didengar kembali. 3. Kamu sedang merindukannya.
Tanpa disadari, salah satu alasan terkuat kenapa nama seseorang terus muncul di pikiranmu adalah karena kamu sedang merindukannya. Rasa rindu adalah emosi yang sangat halus tapi kuat. Ia bisa menyelinap diam-diam ke dalam kesibukanmu, menyusup ke sela-sela waktu kosongmu, dan muncul dalam bentuk yang paling sederhana seperti sebuah nama. Rindu tidak selalu muncul dengan tanda-tanda yang jelas. Kadang kamu tidak merasa sedih, tidak merasa kehilangan, dan tidak menangis, tapi otak dan hati bekerja dengan caranya sendiri. Ketika kamu merindukan seseorang, otakmu akan memunculkan hal-hal yang berkaitan dengannya sebagai bentuk panggilan batin. Dan salah satu yang paling sering muncul adalah namanya. Nama yang mengingatkanmu pada suara, tawa, sorot matanya, atau sekadar kehadirannya di masa lalu. Rindu juga tidak selalu tentang cinta. Bisa jadi itu rindu pada sosok yang pernah membuatmu merasa nyaman, atau seseorang yang dulu selalu ada saat kamu sedang terpuruk. Bisa juga karena kamu terbiasa bersama mereka, dan saat mereka tidak ada, tubuhmu merasa ada ruang kosong yang belum tergantikan. Maka pikiranmu berusaha mengisi kekosongan itu dengan memunculkan nama yang begitu lekat dalam keseharianmu dulu. Kadang kamu mencoba menyangkalnya, berpura-pura bahwa kamu baik-baik saja, bahwa kamu sudah melupakan semuanya. Tapi rasa rindu tidak peduli pada logika, dan hidup di bagian terdalam dari perasaanmu, dan akan terus menunjukkan dirinya meski hanya lewat satu nama yang berkali-kali hadir di pikiranmu. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu merasa nama seseorang terus muncul, berhentilah sejenak. Tarik napas, lihat ke dalam hatimu. Mungkin, tanpa kamu sadari, kamu memang sedang merindukannya. Dan itu tidak salah, karena merindukan seseorang hanyalah tanda bahwa hatimu pernah benar-benar terhubung. 4. Ada hal yang belum kamu katakan ketika nama seseorang terus-menerus muncul di pikiranmu. Bisa jadi itu bukan hanya karena kamu mengingatnya, tapi karena ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan, namun belum pernah terucap. Ini bisa berupa perasaan, penyesalan, pertanyaan, atau bahkan ungkapan sederhana yang selama ini kamu tahan sendiri. Dan karena kata-kata itu belum pernah benar-benar dilepaskan, nama orang itu pun terus menghantui pikiranmu, seolah menjadi pengingat bahwa ada hal yang tertinggal. Setiap manusia menyimpan banyak hal yang tidak diucapkan. Kadang karena takut ditolak, malu, tidak tahu harus mulai dari mana, atau karena keadaan memaksamu untuk diam. Tapi meskipun kamu diam secara lisan, hati dan pikiranmu tetap berbicara, dan semakin dalam keinginan untuk mengatakan sesuatu, semakin sering nama orang itu muncul sebagai pantulan dari beban batinmu. Misalnya, kamu pernah ingin mengatakan bahwa kamu mencintainya, tapi waktu itu kamu ragu. Kamu menunda, menunggu, dan akhirnya kesempatan itu lewat. Atau kamu ingin minta maaf, tapi merasa gengsi atau takut dia sudah tak mau mendengar. Atau bahkan kamu ingin berterima kasih karena dia pernah hadir di hidupmu. Tapi semuanya hanya tersimpan di dalam hati. Maka tak heran jika nama itu masih sering datang, bukan karena kamu lemah atau belum move on, tapi karena ada bagian dari dirimu yang merasa belum selesai. Yang menarik, kadang kamu sendiri tidak menyadari hal ini. Kamu merasa sudah melupakannya, sudah melangkah maju. Tapi saat namanya kembali muncul secara tiba-tiba, mungkin itu adalah alarm dari batinmu sendiri, mengisyaratkan bahwa ada kalimat yang belum pernah kamu ucapkan, dan masih mengendap dalam perasaan. Mengungkapkan sesuatu tidak selalu harus secara langsung. Kadang cukup dengan menuliskannya, mendoakannya, atau menyadari dan menerima bahwa kamu memang pernah ingin bicara. Karena terkadang, kelegaan tak datang dari didengar, tapi dari keberanian untuk mengakui apa yang benar-benar ingin kamu katakan. 5. Kamu masih menaruh harapan. Saat nama seseorang terus-menerus hadir dalam pikiranmu, meski waktu telah berlalu, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa jauh di dalam dirimu, kamu masih menyimpan harapan. Harapan yang mungkin tak kamu ucapkan, bahkan mungkin tak kamu sadari sepenuhnya. Tapi ia tetap hidup, diam-diam, dalam diam dan penantian yang tak pernah benar-benar padam. Harapan adalah sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat kuat. Ia bisa bertahan meski logika sudah berkata, lupakan. Ia bisa tetap menyala meski realita menunjukkan bahwa semuanya sudah berakhir. Dan saat kamu masih menyimpan harapan, sekecil apapun itu, nama orang itu akan terus muncul sebagai perwakilan dari kemungkinan. Kemungkinan bahwa mungkin suatu saat kalian bisa kembali terhubung, kembali bicara, atau bahkan kembali bersama. Mungkin kamu pernah meyakinkan dirimu sendiri bahwa kamu sudah selesai, sudah ikhlas, tapi hati sering punya cara sendiri untuk bertahan. Ia menyimpan kemungkinan, berjaga di dalam senyap,
dan menyalakan kembali kenangan hanya dengan satu hal sederhana: nama. Dan setiap kali nama itu muncul di pikiranmu, itu seperti bisikan lembut dari harapan yang belum mau menyerah. Tak jarang, harapan ini juga muncul karena ada bagian dari dirimu yang merasa bahwa hubungan kalian belum selesai sebagaimana seharusnya. Mungkin ada janji yang belum ditepati, rencana yang tak sempat diwujudkan, atau rasa yang belum pernah diberi kesempatan. Dan selama bagian-bagian itu belum ditutup sepenuhnya, maka pikiranmu akan terus menoleh ke masa lalu, menatapnya melalui nama yang selalu hadir dalam keheningan. Namun harapan bukanlah sesuatu yang harus disalahkan. Justru itu tanda bahwa kamu pernah benar-benar merasakan, pernah benar-benar percaya, dan pernah benar-benar mencintai. Tapi yang perlu kamu tanyakan pada dirimu sendiri adalah, apakah harapan ini masih sehat untukku? Masih pantaskah aku menggenggamnya? Atau justru sudah saatnya aku melepaskannya demi kebebasan batinku sendiri? Karena kadang, harapan yang terlalu lama digenggam bisa berubah menjadi luka. Dan jika kamu sudah cukup lelah, mungkin saatnya bukan lagi berharap, tapi menerima. Nama yang terus muncul mungkin bukan panggilan untuk kembali, tapi sinyal agar kamu mulai mengikhlaskan. 6. Koneksi batin, spiritual connection. Ada kalanya, seseorang terus hadir di pikiranmu bukan karena kamu sedang memikirkannya secara sengaja, atau karena ada urusan yang belum selesai, tetapi karena ada sesuatu yang lebih dalam, lebih halus, dan sulit dijelaskan oleh logika, yaitu koneksi batin. Ini adalah bentuk keterhubungan yang seringkali tak terlihat, namun bisa sangat terasa. Koneksi batin terjadi ketika dua jiwa pernah mengalami kedekatan yang sangat kuat, baik di dunia nyata, dalam pengalaman emosional, maupun menurut beberapa kepercayaan di kehidupan sebelumnya. Kamu mungkin pernah merasa sangat nyaman dengan seseorang yang baru kamu kenal, atau merasa sangat terhubung dengan seseorang tanpa alasan yang jelas. Itulah tanda-tanda awal dari sebuah koneksi batin. Ketika kamu memiliki koneksi seperti ini, nama orang tersebut bisa tiba-tiba muncul di pikiranmu, bahkan tanpa pemicu yang jelas. Terkadang, saat kamu sedang diam, melamun, atau berada dalam keadaan tenang, tiba-tiba saja nama itu muncul, seolah dipanggil oleh energi yang tak terlihat. Kamu merasa seperti ditarik oleh perasaan tertentu, meskipun kamu tidak tahu kenapa. Lebih menarik lagi, dalam beberapa kepercayaan spiritual dan budaya, diyakini bahwa dua orang yang memiliki koneksi batin bisa saling merasakan satu sama lain. Ketika yang satu sedang memikirkan, yang lain bisa menangkap sinyal itu dalam bentuk getaran halus. Bisa berupa mimpi, firasat, atau kemunculan nama secara tiba-tiba di pikiran. Koneksi batin ini tidak selalu harus berujung pada hubungan yang romantis atau pertemuan kembali. Kadang, orang yang terhubung secara batin hadir hanya untuk menyadarkanmu tentang sesuatu, pelajaran, perubahan, atau refleksi dari dirimu sendiri. Mereka datang sebagai bagian dari perjalanan jiwamu, bukan selalu untuk tinggal, tapi untuk menggugahmu. Jadi, jika kamu merasa nama seseorang terus muncul meski kamu sudah lama tidak berinteraksi dengannya, cobalah berhenti sejenak dan rasakan. Mungkin ini bukan sekadar ingatan biasa. Mungkin ada pesan halus dari semesta atau dari jiwamu sendiri, bahwa hubungan itu lebih dalam dari yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan kadang, cukup dengan menyadari bahwa koneksi itu ada, kamu akan menemukan ketenangan. 7. Dia juga sedang memikirkanmu. Pernahkah kamu tiba-tiba memikirkan seseorang tanpa sebab, dan tak lama kemudian orang itu menghubungimu atau muncul dalam hidupmu? Jika iya, kamu bukan satu-satunya. Banyak orang mengalami hal serupa, dan inilah mengapa munculnya nama seseorang secara tiba-tiba dan terus-menerus di pikiranmu kadang diyakini sebagai tanda bahwa dia juga sedang memikirkanmu. Dalam banyak kepercayaan spiritual, budaya timur, hingga filosofi energi, ada yang disebut sebagai resonansi batin atau ikatan energi. Ketika dua orang pernah terhubung secara emosional, batin mereka menciptakan semacam gelombang yang bisa saling merespons, bahkan dari jarak jauh. Jadi saat kamu memikirkan seseorang, dan terus-menerus nama mereka muncul di pikiranmu, itu bisa jadi karena pada saat yang sama, mereka juga sedang memikirkanmu. Pikiran dan perasaan itu saling memanggil. Secara ilmiah, hal ini mungkin sulit dijelaskan, tapi fenomena ini sering terjadi dan meninggalkan kesan mendalam. Rasanya seperti kamu dan dia berada dalam satu frekuensi yang sama. Tidak perlu kata-kata, tidak perlu komunikasi langsung.
Cukup lewat intuisi atau perasaan yang sulit kamu jelaskan. Nama yang muncul bisa saja datang dalam kondisi acak. Ketika kamu sedang berkendara, diam sebelum tidur, mendengarkan lagu, atau bahkan dalam mimpi. Dan setiap kali itu terjadi, kamu merasa ada sesuatu yang istimewa. Mungkin hatimu bergetar, mungkin kamu merasa gelisah tanpa alasan. Itu bukan sekadar sugesti, tapi bisa jadi adalah bentuk komunikasi halus antara dua jiwa. Yang membuatnya semakin kuat adalah ketika kamu tidak punya alasan logis untuk memikirkan orang itu. Kamu tidak sedang membicarakannya, tidak melihat fotonya, bahkan sudah lama tidak berhubungan. Namun tiba-tiba, namanya muncul. Lagi dan lagi, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu getaran yang muncul karena pada saat yang sama, hatinya juga sedang memanggilmu dalam diam. Meski sulit dibuktikan secara nyata, banyak orang merasa lebih tenang ketika tahu bahwa pikirannya tidak sedang berjalan sendiri. Bahwa mungkin seseorang di luar sana yang juga kamu pikirkan sedang mengalami hal yang sama. Dan jika memang benar, itu berarti kamu tidak sendirian dalam merasakan getaran itu. Bagaimana? Apakah kamu suka dengan konten ini? Subscribe channel ini untuk mendapatkan update video terbarunya.